Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اخوتي في الله رحمني ورحمكم الله جميعا. نحمد الله سبحانه وتعالى في هذا المساء وعلى توفيق الله وامتنانه علينا جميعا. لذلك في هذه المناسبة الطيبة جمعنا الله وإياكم جميعا مرة أخرى في هذا المجلس لنواصل المسير في طلب العلم. وحديثنا وكلامنا في هذا اليوم في هذه الحصة سيكون في الطلاق. بعد أن انتهينا من الخلق سيكون الكلام في الطلاق. جاءنا السؤال في الأسبوع الماضي، السؤال عن الخلق في الحقيقة، ولا بأس أن نقرأ أولا السؤال عن الخلق في الأسبوع الماضي. Ada pertanyaan? Jika terjadi khulu tidak dapat rujuk namun dapat diperbaiki dengan akad nikah lagi. Pertanyaannya, apakah suami istri tersebut bisa kembali bersatu dengan berbagai akad nikah walaupun istri tidak menikah lagi dan perpisahan sudah terjadi sangat lama, kurang lebih 6 tahun. Istri khulu karena alasannya suami mempunyai akhlak yang buruk, kemudian suami bisa berbeda akhlaknya dan mereka bersatu lagi. Baik. Jadi khulu ketika terjadi, apakah boleh kembali kepada suaminya yang pertama tadi? Maka boleh. Akad nikah yang baru, mahar yang baru, dan apakah harus perempuan tersebut menikah dengan orang lain sebelum kembali kepada suaminya? Maka tidak. Ketika ada hukum perempuan menembus dirinya, kemudian berpisah mereka, kemudian iddahnya selesai, apakah boleh dia menikah lagi dengan suaminya? Maka hukumnya boleh. Tidak harus diselingi menikah dengan orang lain, walaupun waktunya sudah sangat lama. Allah. Itu terkait jawaban dari pertanyaan masuk di pekan kemarin. Nantakalan ila at-talaq. Indana masail. Ada beberapa bahasan tentang tolak di sini. Pertama berkaitan dengan ta'rif tolak. Dari kata tasliyah, maknanya cara bahasa adalah tasliyah. At-talaq lughatan at-tasliyah. Mana tasliyah? Khaliyah, makan khalid, kosong. Lepas. Yuqalu talaqatin naqatu idza sarahat haitsu sya'at. Talaqatin naqah maknanya adalah sarahat, lepas. Haitsu sya'at, kemanapun dia pergi. Maka dikatakan atlik, misalnya atlik an-nar, atlik al-qanabil, al-qunfulah. Atlik itu bisa artinya tembak, lepaskan. Itu maknanya dari kata tolak. Jadi madahnya to, lam dan qaf. Secara maknanya adalah lepas, bebas. Wa syar'an halu qaidin nikahi aw ba'dihi. Mana hal?
Ya, secara keseluruhan atau sebagian. Kalau keseluruhan berarti bainunah kubro, kalau sebagian berarti subro. Karena kalau bainunah kubro berarti kan nggak boleh balik lagi. Hadatan dia zaujan ghairah. Berarti sudah talak 3 kali, berarti lepas secara sempurna. Au ba'dihi, kalau sebagian berarti dia masih ada kesempatan untuk rujuk kembali. Tolak yang pertama dan kedua. Man yasihhu tolak. Sekarang siapakah orang yang tolaknya itu sah? Ya. Siapakah orang yang tolaknya dianggap sah? Yasihu iqa'u talaqi min az-zawj al-baligh al-'aqil al-mumayyiz al-mukhtar alladhi ya'qiluhu. Ya. Iqa'u talaq, menjatuhkan talak itu yasih dianggap sah. Dari siapa? Apakah dari semua orang? Tidak. Otomatis yang pertama dari zauj, ya, dari zauj, dari suaminya. Apakah semua suami? Tidak. Ada kriteria selanjutnya, al-baligh, sudah balik. Al-aqil, yang berakal, berarti gila tidak masuk. Ya. Al-mumayyiz, mumayyiz ini berarti dia bisa membedakan. Artinya memang berakal, akalnya dipakai, terpakai. Al-mukhtar, mana mukhtar? Dengan kesadaran. Dengan kesadaran, ada pilihan sendiri, memang sadar. Alladzi yaqiluhu, yang faham atas perbuatan dia. Ya. Dia mengetahui, faham yang dia lakukan. Ya. Ini yang pertama. Dari zauj, al-baligh, al-aqil, al-mumayyiz, al-mukhtar. Baik. Au min wakilihi. Mana min wakilihi? Nah, dari wakilnya berarti boleh nggak mewakilkan tolak? Boleh. Ya. Tolong sampaikan kepada istri saya pesan ini. Biasanya tolak. Atau melalui WA, atau melalui surat. Ya. Itu semuanya jatuh tolak. Terjadi. Baik. Maka dari situ falaya tolaku ghairi zauj. Maka selain suami, ya, tolaknya tidak terlaksana, tidak sah. Waras sobi, anak kecil kalau dinikahkan, ya, karena dia belum balik, tidak sah tolaknya. Mungkin anak kecil belum balik dinikahkan, mungkin bisa jadi. Sah nggak tolaknya? Tidak. Waras kecil itu pula yang gila, waras sakram yang mabuk, walal mukrah, begitu pula orang yang dipaksa. Wal ghadaban syadidah, begitu pula orang yang marah dengan kemarahan yang sangat. Itu kan dikatakan sebagai kemarahan yang bisa menutup akal seseorang. Artinya bagaimana? Ketika dia marah, dia tidak lagi bisa memahami apa yang dia katakan, saking marahnya. Kan ada seperti itu. La yadri ma'ahumaya pun tidak mengetahui apa yang dia katakan. Maka orang-orang yang keadaannya seperti itu tolaknya tidak jatuh. Tidak jatuh, namun itu mabuk, atau dipaksa, atau sangat marah, atau gila, atau ngelindur, ya kan? Nah, ngelindur, suaminya ngelindur, malam-malam ngomong tentang istrinya. Apa dia tidak? Kenapa? Karena dia layakin, tidak mengetahui, memahami apa yang dia katakan. Orang itu apakah dia paham? Tidak. Dia dihukumi sebagai orang yang layakin. Nah, itu orang yang dianggap sah tolaknya. Nah, lantas sekarang masuk pada masalah selanjutnya. Kenapa tolak ini disarankan? Atau apakah tolak itu satu hal yang memang bermanfaat? Tadi kan bisa. Secara umum saya sampaikan, ya,
Al-aslu fi zawaj al-istimrar. Ini kaidah. Al-aslu fi zawaj al-baqa. Ya. Diambil dari kaidah ya. Al-yakin la yazulu bisyak. Kaidah al-yakin la yazulu bisyak, suatu hal yang sudah kita yakini itu terjadi tidak bisa berubah keadaannya karena munculnya keraguan-raguan. Oh, dikatakan seorang itu sudah menikah, ada akad nikah, ada buku nikah, ada saksinya, maka al-aslu fi zawajihima al-baqa, al-istimrar, terus menerus. Ya. Itu hukum asal. Sehingga nanti kalau muncul keraguan-raguan apakah ditalak atau tidak, apakah pernah mentalak istri atau tidak, maka kita katakan al-aslu fi zawaj al-baqa. Ya, kalau muncul keraguan-raguan ketika dia marah apakah dia mentalak istrinya, istri juga nggak tahu ngomong apakah dia mentalak, maka kita katakan hubungan suami istri tetap berlanjut. Baik. Wa qasyara Allah Ta'ala ahkaman katsiratan wa adaban jammatan fi zawaj istimrari. Allah telah mensyariatkan hukum-hukum yang banyak, adab-adab ya, jammah, nam katsirah fi zawaj, dalam pernikahan istimrari, sebagai sarana agar pernikahan tersebut terus berlanjut. Maka kemarin kita sebelum masalah dulu membahas tentang al-huquq az-zawjiyah. Al-huquq az-zawjiyah. Kayak gitu. Ya, al-huquq az-zawjiyah. Kenapa ada huquq zawjiyah? Sebagai sarana untuk memperpanjang atau agar pernikahan itu langgeng. Ya, wadhamani baqaihi, dan menjamin keberlangsungannya. Illa anna hadhihi al-adab la takunu mar'iyatan qabla zawjayn aw ahdihima. Namun kadang-kala adab-adab ini tidak diperhatikan oleh dua suami istri ataupun salah satunya. Wa yaqau tanafuru bainahum, maka terjadilah perselisihan di antara mereka berdua, hatta la yabqa majal lil islah, hingga tidak tersisa kesempatan untuk saling memperbaiki. Maka adalah budaya min tasyri' dan tuaddi ila halli uqdatiz zawaj. Maka harus ada syarat. Yang syarat ini ya, maka harus ada pensyariatan hukum-hukum yang mengarah untuk melepaskan ikatan pernikahan. Karena dikatakan ikatan mitsaqan ghalidh, ikatan yang kuat. Sehingga harus ada hukum yang di situ mengakomodasi bagaimana melepaskan hubungan pernikahan tersebut. Tidak bisa asal kabur ya, udah selesai ya, kayak orang pacaran ya bisa putus pengajaran, sudah pulang masing-masing. Tidak. Karena dia diikat dengan ikatan yang kuat, yang suci, maka juga harus ada hukum-hukum yang melepas ikatan tersebut. Ala nahwi la tahtalu fihi huquq ahli zawjain. Ya. Ala nahwi yang mengarah kepada tidak disia-siakannya, tahdar disia-siakan. Yang mengarah agar tidak disia-siakannya hak-hak ya kedua suami istri. Madamat selama sebab-sebab ta'ayus hidup bersama itu qad batat ma'dumatan fi ma bainahuma. Batat ma'dumah artinya tidak ada. Hilang di antara keduanya, tidak mungkin diislah lagi. Maka perlu ada solusi. Apa solusinya? Islam memberikan solusi adanya at-talaq. Wa talaqu masyru'un bil kitab wa sunnah wal ijma', dan talak ini disyaratkan berdasarkan Al-Qur'an, sunnah dan ijma', di antaranya qaulullah ta'ala at-talaqu marratan fa imsakun bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan. Talak itu dua kali. Mana dua kali di sini? Talak apa? Talak raj'i, yaitu talak yang ada kesempatan untuk rujuk kembali. Maka fa imsakun dirujuk kembali
bima'ruf dengan cara yang baik, atau tasrihun bi ihsan atau dilepas. Kalau suaminya masih ingin balik, ya bima'rufin dengan cara yang baik. Kalau suaminya sudah tidak mampu, ya tasrihun bi ihsan, dilepaskan juga dengan cara yang baik. Itu di atas dalil. Kemudian dari ada hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu annahu talaqa imratahu wa hiya haidun. Suatu saat pernah Ibnu Umar mentalak istrinya dan dia dalam keadaan haid. Maka Nabi berkata kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Liyuraji'ha fa idza tahrat fa in syaa fantalliqha." Ya, nanti akan kita bahas tolak itu terbagi menjadi dua. Ada tolak sunni, ada tolak bid'i, ada tolak yang pelaksanaannya itu diambil syariat, ada tolak yang pelaksanaannya menjadi syariat. Ya, tolak yang dijatuhkan pada saat wanita haid itu tolak yang dikatakan bid'i, artinya pelaksanaannya menjadi syariat. Oleh Nabi dikatakan liyuraji'ha, dia rujuk lagi dengan istrinya. Nanti kalau suci, ya, fa in sya'at yutalliquha, kalau dia berkehendak dia tolak istrinya. Artinya tolak tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat, yaitu ketika perempuan tersebut dalam keadaan suci dari haid dan belum pernah berhubungan badan dengan suaminya. Dalam keadaan suci setelah haid dan belum pernah dijima oleh suaminya. Ya. Itu tolak yang sesuai dengan ketentuan syariat atau tolak sunni. Baik, adapun ijma maka ulama sepakat bolehnya tolak. Adapun hikmahnya nanti sudah kita singgung ya. Hikmahnya secara umum adalah sebagai solusi. Ketika tidak mungkin suami istri itu digabungkan lagi, tidak mungkin ada kesepahaman lagi, ya. Maka kalau dibiarkan akan memperburuk keadaan. Entah nanti jadi semakin banyak dosanya karena marah-marah terus, dan juga hak-hak yang tidak dilaksanakan, kewajiban tidak dilaksanakan, berarti kan melanggar aturan. Padahal ketika dikatakan suami istri harus melaksanakan kewajibannya masing-masing. Ketika ini tidak terlaksana, maka mereka jatuh kepada dosa. Tidak bisa menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala dalam keluarga tersebut. Ya. Maka solusinya adalah adanya tolak, adanya tolak. Baik, bagaimana hukumnya? Hukum tolak ada berapa ada? Ya bisa wajib, ya bisa mustahab, ya bisa makruh, ya bisa haram bahkan, dan juga bisa mubah. Jadi macam-macam. Ya. Ada berapa? 5. Coba kita hitung. Ya. Yang pertama, al-aslu fit thalaqi an yakuna jaizan mubah. Karena adalah keadaan mubah, ini hukum awalnya. Wa inda darurati wal hajat ilaih. Kapan dikatakan mubah? Dalam keadaan darurat dan juga dalam keadaan dibutuhkan. Kapan itu keadaan tersebut terjadi? Kasu'i khuluqil mar'ati wa su'i isyratiha. Ketika buruknya akhlak, ya, khuluq, akhlak, buruknya akhlak perempuan, si istri, atau buruknya muamalah dengan suaminya. Maka di sini mubah. Akhlaknya kurang bagus. Ya dia sholat, dia puasa, tapi kalau dengan suaminya akhlaknya, nah sini mubah, jaiz. Wa yukrahu min ghairi hajatin ilaihi. Ya. Dan kadang pula makruh. Kapan makruh? Ketika tidak ada masalah di sini. Ya. Min ghairi hajat, tanpa ada kebutuhan. Atau bahkan statusnya bisa menjadi haram kalau memberikan mudarat.
Li'izalati an-nikah al-mustamil 'ala al-masalih al-mandub ilaiha, karena hal ini akan menghilangkan ya pernikahan yang itu mengandung maslahat-maslahat al-mandub ilaiha yang diharapkan, yang dianjurkan untuk dipenuhi maslahat tersebut. Apa maslahat yang didapatkan dari mereka? Min ifafi nafsihi wa talabin nasli wa ghairi dzalik, dari menjaga kehormatan diri dan juga mengharapkan keturunan. Kayak misalnya seperti hidupnya menjadi lebih teratur, lebih bertanggung jawab, karena ada orang yang harus dihidupi. Itu diantara hikmah ya, yang seperti kita singgung di awal pelajaran. Itu kan yang kedua, makruh. Yang ketiga, tolak imatin ahwal, dan bahkan bisa jadi haram dalam tersebut. Karena saya dibayar fil kalam ya tolak al-bid'i, sebagaimana pembahasan pada tolak al-bid'i, yaitu tolak yang pelaksananya menyelisih ketentuan syariat. Ya. Ya mungkin juga dalam keadaan seperti suami istrinya dalam keadaan baik-baik saja, tidak ada masalah, semuanya melaksanakan haknya dengan baik, kewajibannya dengan baik. Ya. Suaminya agamanya lurus, istrinya juga lurus, maka bisa jadi kalau suaminya bertalak istri dalam keadaan seperti ini diharamkan karena keduanya dalam keadaan yang baik. Hukum Allah tegak dalam konteks tersebut dan semisal. Baik, itu yang ketiga. Yang keempat, pokoknya guru wajib asas. Bahkan kadang-kadang menjadi wajib. Wajib. Kapan wajib? Kama law alima fi fujuri zaujatihi wa tabayyana zinaha, ketika dia mengetahui istrinya ini berbuat tindakan keji, fahish, zina. Ketahuan istrinya berzina, bukan sekedar chattingan dengan laki-laki ya. Nah, ini zina. Kalau itu mungkin masih bisa diperbaiki, ini sudah zina. Li'alla yakuna dayyusan. Kenapa? Kalau dia tidak mentalak istrinya, ditakutkan dia masuk ke dalam kategori dayyus, yaitu orang laki-laki yang tidak cemburu dengan keadaan keluarga, membiarkan keluarganya jatuh kepada tindakan keji, namun dia membiarkannya. Anak perempuannya keluar dengan laki-laki dibiarkan, istrinya keluar laki-laki dibiarkan. Ini ancamannya berat. Orang yang seperti ini, ya, tidak punya kecemburuan terhadap keluarganya, tidak punya kecemburuan dan juga tidak punya rasa memiliki, ya. Sehingga anak perempuannya keluar dia dibiarkan, entah sama laki-laki ini dibiarkan, istrinya keluar dibiarkan. Nah, ini bahaya. Maka ketika dia mengetahui istrinya zina, kemudian tidak bisa memperbaikinya dan khawatir jatuh kepada sikap atau sifat dayyus, dan juga khawatir nanti kalau ada anak yang lain ini bukan anaknya, wali Allah tulhaq bihi waladan min ghairihi, dan juga agar tidak mendapatkan anak selain dari dirinya. Ya, artinya nanti bisa jadi kalau dia terus meneruskan pernikahannya, ada anak lain dari istrinya bukan anaknya, tapi anak dari selingkuhannya. Ya, baik. Maka ini wajib bagi suaminya untuk menceraikan. Maka dalam keadaan zaujatu upaya mustaqimatin fi diniha. Begitu pula ketika istrinya tidak lurus agamanya. Kama lakukan atau terus sholat, seperti dia meninggalkan sholat, ya, walam yastati taqwimaha, tidak mampu untuk meluruskannya, memperbaiki istrinya. Maka ini kita singgung ya. Ada orang mungkin saya ingin menikahi orang yang masih awam adalah seperti itu, agar nanti bisa mendakwahinya. Nah, ini kalau Anda mampu baik. Tapi itu kan istilahnya kita berjudi dakwahnya. Bahasa karya seperti itu. Bahasa kasarnya. Tidak mengetahui bagaimana ke depannya. Bisa jadi Anda gagal dalam hal ini. Akhirnya mengorbankan anak dan keluarga dan seterusnya. Maka Nabi menganjurkan dengan sangat
untuk mencari istri yang benar-benar lurus agama. Baik, selanjutnya alfadul tolak terkait dengan lafaz-lafaz tolak. Ya. Apakah semua lafaz itu bisa menunjukkan tolak? Apakah lafaz tolak itu bebas baik dengan bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Arab? Maka dikatakan di sini alfadul tolak kita qasim ila qismain. Lafaz tolak terbagi menjadi dua. Yang pertama alfadul sharihah. Apa sharihah? Lafaz yang maknanya jelas menunjukkan tolak. Ya. Wa ya alfadul mawdu'atun lahu. Lafaz yang memang disebutkan atau diucapkan untuk talak. Allah tidak tahtamilu ghairuhu yang enggak mempunyai kemungkinan makna yang lain. Seperti at-talaq dalam bahasa Indonesia ya, dalam bahasa Arab apa? At-talaq dalam bahasa Arab dengan fi'il madhi talaqtuki, ism fa'il anti taliq. Aku mentalak kamu, kemudian kamu tertalak, atau isim maf'ul anti mutallaqatun, kamu ditalak. Maka lafaz-lafaz ini dalam bahasa Arab lafaz-lafaz yang jelas menunjukkan. Dalam bahasa Indonesia bagaimana? Juga sama. Dalam seluruh bahasa yang ada, selama dia memang mewakili makna tolak dalam bahasa Arab dan tidak digunakan untuk yang lain, maka dia lafaz yang sharih. Ya, cerai dalam bahasa Indonesia. Atau apalagi pegatan dalam bahasa Jawa ya kan. Atau dalam bahasa yang lain. Maka dikatakan itu lafaz yang sharih. Lafaz yang sharih. Karena ada la yahtamilu ghairahu, tidak memiliki kemungkinan makna yang lain. Ya. Baik. Selanjutnya adalah alfadzul kinaiyah. Apa alfadzul kinaiyah? Alfadzul kinaiyah lafaz kiasan. Secara jelas dia tidak menunjukkan tolak. Maka dikatakan sini wahyal alfadzul lati tahtamilu talaqa wa ghairaha. Lafaz-lafaz yang mempunyai kemungkinan makna tolak dan yang lainnya. Seperti perkataan seorang kepada istrinya begitu qauli li zaujatihi anti khaliyah, kamu lepas, kamu bebas. Bariyah juga sama, bebas. Kamu bebas. Sekarang kamu bebas. Maknanya apa bebas sih? Macam-macam, bebas keluar rumah, bebas dari pekerjaan rumah, atau bebas dari ikatan sebagai istri, atau bain. Bain artinya ya bebas juga, terlepas juga benar. Wa habluki ala gharibiki, talimu kembali ke pundakmu. Seolah-olah dikatakan istri itu terikat, ada tali kekangnya. Kekangnya dilepaskan kembali. Ilhaqi bi ahli, pulang ke keluarga. Ya, orang mulai ini apa? Yang bahasa Jawa seperti itu. Nah, ini lafaz-lafaz biasa. Artinya lafaz ini tidak secara jelas menunjukkan tolak. Ya. Apa perbedaannya? Wal farqu baina al-fadhis sharihati wa al-fadhil kinayah fi talaqi anna as-sharihata yaqa'u biha at-talaqu walau lam yanwihi. Ya, ini penting sekali. Perbedaan antara lafaz yang sharih yang jelas dengan lafaz kinayah dalam talak adalah lafaz yang sharih maka langsung terjadi tolak. Baik dengan bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Jawa. Kalau dia sorry menunjukkan makna tolak, maka langsung terjadi tolak. Walau lam yanbihi, walau belum atau walau tidak ada nih guyonan sama istrinya. Ya. Guyonan di kamar cikian, kemudian suaminya guyonan bilang mentalak istrinya. Jatuh nggak talaknya? Jatuh, terjadi talak sah. Sawa'un kana jaddan aw haziran aw masihan. Baik sungguh-sungguh ya hazilan ini tidak sungguh-sungguh, masihan guyonan ya,
Nah, ini hati-hati. Berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, salah jidduhun najidun, wahduhun najidun. Tiga hal yang jidduhun najidun, kesungguhannya itu dianggap, dan hasduhun najidun, ketidaksungguhannya juga dianggap. Tiga hal yang guyonan dan tidaknya sama saja, serius dan tidaknya sama saja. Apa itu? An-nikah, guyonan menikahkan anak perempuannya dengan temannya, seperti itu. Ya jadi ada saksi di situ, ada jadi. Atau guyonan masalah tolak dengan istrinya, tolaknya jatuh. Atau juga masalah rojaah, apa rojaah? Artinya rujuk, itu juga terjadi. Artinya tiga hal ini tidak boleh seorang main-main dalam masalah. Sehingga lafaz-lafaz yang soleh tadi, ketika diucapkan walaupun dia sungguh-sungguh serius ataupun tidak, maka tolak jatuh dan konsekuensinya berlaku. Itu yang pertama. Wa ammal kinayah fala yaqa'u biha talaqun. Adapun kinayah maka tidak terjadi tolak di sana kecuali illa idza nawahu niyatan muqarinatan li lafdhihi. Idealnya kok dia itu niat dengan niat yang bersambung dengan lafaznya. Artinya ketika mengucapkan disertai dengan niat mentalak. Bukan setelah melafazkan baru niat. Ya. Mana muqarinah? Muqarinah artinya ya antara lafaz dengan niat itu bersama-sama. Bersama. Ketika dia mengucapkan, kamu pulang ke rumah bapak, disertai dengan niat talak dalam hati. Nah, ini berarti jatuh tak talak. Nah, kalau dia mengatakan, kamu pulang ke rumah bapak, 1 jam kemudian tak niat ditolak lagi. Jatuh enggak? Kira-kira. Nah, gimana? Dia mengatakan, sekarang mengatakan kamu pulang ke rumah bapak, kamu bebas. Sejak kemudian dalam hati dia mengatakan saya ingatkan tadi untuk tolak. Jadi tidak jatuh. Kenapa? Karena niatnya tidak muqarinah, tidak bareng dengan lafadznya. Atau 1 jam sebelumnya sekarang dalam hatinya mau talak, talak. Ngomongnya sejam kemudian dia bilang pada istrinya kamu pulang rohawa, kamu bebas. Jatuh talak? Tidak. Kenapa? Karena tidak bersambung langsung berbarengan dengan lafaz tersebut. Ya. Baik. Kenapa dikatakan seperti itu? Li'anna hadhihi al-alfaz tahtamilu at-talaq wa ghayrahu. Karena lafaz ini itu mempunyai kemungkinan makna tolak dan yang lainnya. Fala yaqul illa bi niyyatihi, maka tolak tidak terjadi kecuali dengan niatnya. Illa idza wujidat qarinatun tadullu ala annahu nawahu wa la yusaddaqu qawluhu. Kecuali kalau ada indikasi-indikasi bahwasanya indikasi ini mengarah dia itu memang niat mentalak. Para yusaddaqu qawluhu, maka perkataannya tidak dianggap. Ya, katakanlah dalam keadaan geger gede ya kan makanya dan semisalnya. Tapi tetap saja masalah ini ya penyelesaiannya adalah di depan hakim, depan hakim, karena itu termasuk dari khusumah, perselisihan. Dan yang bisa menyelesaikan perselisihan adalah hakim, bukan di depan ustaz. Ya, dasar saya pasti udur-uduran. Ya. Ini hakim yang menyelesaikan. Nah, kalau kita ya di pengadilan agama yang menyelesaikan. Karena masalah ini masalah khusumah. Dan khusumah, siapa yang bisa mengangkat, menetapkan keputusan dan keputusan tersebut berlaku bagi kedua belah pihak? Hakim. Ada pemufti maka tidak bisa. Mufti hanya menyampaikan istilahnya saran dan masukan. Begini dan begini. Tapi apakah mereka tidak? Jadi sekali lagi masalah-masalah khusumah, perselisihan, persengketaan ya, dalam nikah dan semisalnya, maka apabila memang tidak bisa mencari solusinya secara keluargaan, maka ini ranahnya masuk ke ranah pengadilan.
ranah hukum, ya, hukum syariat atau di negeri kita ya ada pengadilan ada. Baik, maknanya besar. Baik. Ada pertanyaan di sini? Kemudian nanti kita masalah wabiah. Baik. Arju an yakuna al-kalam wadihan. Nantakir ila al-masalah rabi'ah talaq sunnah wa hukmuhu. Ayo kita singgung di awal, tolak itu ada dua, ada sunni, ada bid'i. Ada sunni, ada bid'i. Nabda' bi talaqis sunni atau talaqus sunnah. Yuqsadu bi talaqis sunnati at-talaqul ladzi adina fihi asy-syari'u wa huwa al-waqi'u tibqan bi ta'lim asy-syari'ati al-islamiyah. Yaitu talak yang diizinkan oleh syariat yang terlaksana sesuai dengan aturan-aturan syariat Islam atau sesuai dengan pengajaran Islam. Ya. Talak yang jatuh atau dilakukan sesuai dengan syariat Islam. Wajib tadi kami ambil. Yang pertama yang disebut terlaksana dengan dua hal. Yang pertama adatul tolak. Adatul tolak, jumlah tolaknya. Kemudian hala iqaihi, keadaan ketika menjatuhkan tolak. Keadaan ketika menjatuhkan tolak. Maka tolak sunnah yang pelaksanaannya sesuai dengan sunnah idza qarra zawju ila tolak. Apabila suami terpaksa menjatuhkan tolak, an yutalliqa talqatan wahidatan fi tuhrin lam yujami'ha fihi. An yutalliq, dia mentalak istrinya satu kali talak, ya, fi tuhrin, pada masa suci, lam yujami'ha fihi, pada masa suci yang dia belum menjimai istrinya. Tapi kalau sudah dijimai tidak boleh. Tidak boleh. Wa yatubuha fala yatbauha talaqan akhar. Dan meninggalkannya dan dia tidak menambahkan talak yang lainnya hatta tanqadiya iddatuha, hingga selesai iddahnya. Karena ada masalah yang sering yang ini munculnya di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah ketika banyak orang itu mentalak istrinya, bahkan ada satu majelis mentalak 3 kali. Maka bagaimana? Apakah jatuh 3 kali dan 1? Maka di sini Umar karena melihat banyaknya suami yang bermudah-mudahan dalam masalah tolak, banyak menjatuhkan dalam satu majelis 3 kali tolak, maka beliau beristihad tolak yang disebutkan 3 kali dalam satu majelis maka jatuh 3. Ini istihad beliau, ya. Dan ini zat ini ya bisa berubah bergantung keadaan masyarakat tersebut. Ya. Maka mungkin nanti ada yang menghukumi kalau 3 kali dalam satu waktu dianggap 1, karena kembali pada hukum asal. Ada pula mengatakan jatuh 3 kali. Itu karena istihad masing-masing para ulama melihat keadaan orang yang bertanya atau melihat keadaan masyarakat tersebut. Ya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nabi, wahai nabi, idza talaqtumun nisa, apabila engkau menceraikan istri, fatalliquhunna li'iddatihinna, maka tolaklah mereka, ceraikanlah mereka li'iddatihinna. Mana li'iddatihinna? Pada waktu sucinya mereka. Pada waktu sucinya mereka. Fil waqti alladhi yasra'na fi istiqbal iddah bahwa Tuhan, pada waktu yang mana mereka itu memulai untuk masa iddah. Kapan itu? Tuhan. Ya. Jadi pada masa suci. Pada masa suci. Idzamanul haid la yuhsabu fil muddah. Kenapa? Karena waktu haid itu tidak dihitung sebagai masa iddah, la yuhsabu minal iddah. Memang ada khilaf di sini terkait dengan iddah. Ya. Apakah dihitung dengan tuhur atau dengan haid? Kalimat qulub
wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Kalimat quru ini khilaf di antara para ulama. Maknanya apakah dia itu tohar atau apakah dia haid? Kenapa? Karena termasuk dari kalimat mustarokah. Kalimat yang mengandung dua makna. Dan tapi salah satu makna ini perlu menguat dari yang lain. Tarjih untuk menguatkan apakah maknanya huruf di sini itu haid atau tuhar, itu butuh dalil lain menguatkan. Adapun di sini yang dikuatkan adalah makna tuhar karena di sini dikatakan fatalliquhunna liiddatihinna. Tolaklah mereka pada masa iddah mereka. Karena kalau ulama sepakat tidak boleh mentalak wanita dalam ketika haid. Bolehnya kapan? Ketika tuhar. Berarti mana iddatihinna fi tuhrihinna. Maka di sini berarti kalimat iddah itu mana iddah tuhar ini menurut pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua adalah quru itu maknanya adalah haid. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, "Ta'is sholata ayyam aqra'iki." Tinggalkanlah sholat ayyam aqra'iki. Baik. Kapan wanita diperintahkan untuk meninggalkan sholat? Apa ketika haid atau ketika suci? Nah, wanita diperintahkan meninggalkan sholat kapan? Ketika haid. Maka dikatakan dengan sholat ayyam aqra'iki. Tinggalkanlah sholat pada hari-hari kurukmu. Maka di sini tafsirkan kuruk dalam ayat sebagai apa? Sebagai haid. Ini khilaf yang masyhur dalam para ulama terkait masalah iddah. Madzhab Hambali mengatakan haid, madzhab Syafi'i mengatakan tuhur. Wallahu a'lam. Baik. Nanti insyaallah kita bahas secara ini di bab iddah insyaallah ya. Qala Ibnu Abbas, qala Ibnu Umar wa Ibnu Abbas wa jama'atun fi hadhihi al-ayah tuhur min ghairi jima'. Makna iddati ini adalah tuhur min ghairi jima', artinya dalam keadaan suci yang belum dijima'. Oh iya. Bagaimana hukum tolak sunni ketika seorang laki-laki mentolak istrinya dalam keadaan seperti itu, tuhur dan belum dijima'? Maka ajma'al ulama ala anna talaq sunnati waqi'un. Ulama sepakat bahwasanya talak yang sunni yang sesuai dengan syariat itu jatuh, sah. Di qauli ta'ala tadi, ya ayyuhan nabi idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna ay fi zamanit tuhri. Di zaman itu jadilah jatuh satu. Nah ini harus dihitung tinggal-tinggal. Suka orang para suami yang suka ngomong kasar kan istrinya, bukan kasar sebenarnya sih, yang ngajak dan misalnya ini harus berhati-hati dengan masalah seperti itu. Ya, harus ingat berapa kali sudah mentalak istrinya, tinggal berapa, ya, tinggal berapa. Baik. Al-masalah al-khamisah, masalah yang kelima adalah kebalikan dari tolak sunni atau tolak bid'i dan juga hukumnya. Tapi yang pertama, apa itu tolak bid'i? At-talaqul bid'i yaitu at-talaqul ladzi yuqi'uhu ar-rajulu 'ala al-wajhil muharramil ladzi naha 'anhu asy-syari'. Tolak yang dijatuhkan oleh ar-rajul suami 'ala wajhil muharram dengan cara yang diharamkan, alladzi naha 'anhu asy-syari' yang dilarang oleh syariat, ya. Bagaimana dikatakan atau kategori tolak bid'i itu? Wa yakunu bi ahadi amrayni, dengan dua keadaan. Yang pertama ada tolak, yang kedua halu iqa'ihi, jumlah tolaknya dalam satu majelis. Kemudian yang kedua adalah keadaan perempuan ketika dia ditalak. Fa in talaqa salatan bi naqdin wahid aw mutafarriqatin fi tuhrin wahid aw talaqa wa hiya haidun aw nufasa aw talaqa fi tuhrin jama'a fihi wa lam yatabayyan hamluha fa inna hadha talaqun bid'iyyun muharramun manhiyyun 'anhu syari' wa fa'iluhu
manhiyun anhu syar'an wa fa'iluhu asimun. Ya. Fa in talaqa salasan, apabila si suami mentalak istrinya talak 3 dengan satu lafaz. Tadi seperti dikatakan dalam satu majelis 3 kali tolak. Semisal seperti itu, kamu talak, talak, talak. Contoh, kamu talak 3. Atau majelis. Au mutafarriqatin fi tuhrin wahid. Atau dalam satu kali masa suci itu berkali-kali. Hari ini tolak 1, besok tolak lagi, besoknya kita tolak lagi. Itu makna mutafarriqatin fi tuhrin wahid. Ya. Hari pertama cekcok, tolak. Besok lusa cekcok, tolak lagi. Besok lagi tolak lagi. Ya. Ini keadaannya kita. Autolaka wahya hadithan aw nufasa. Atau dia mentolak istrinya dalam keadaan haid atau nifas. Istrinya dalam keadaan haid atau nifas. Baru melahirkan, ribut, tolak istrinya. Untuk perempuan ketika haid kan gampang biasanya tersulut emosinya ya. Marah, ditolak. Ini tolak ini. Autolaka fituhrin jamafi, atau dia mentolak istrinya dalam keadaan suci namun sudah dijima oleh suaminya. Ini juga tolak bid'i. Walam yatabayyan hamluha, belum jelas apakah hamil atau tidak. Fa inna hadza talaqun bid'iyyun muharram, maka ini talak bid'i muharram yang diharamkan, yang dilarang oleh syariat, dan pelakunya itu asim. Ya. Pelakunya berdosa. Baik. Wa talaqul bid'i fil adati yuharrimuha 'alaihi hatta tankiha zawjan ghairah. Liqauli ta'ala fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairah, yakni as-salasah. Ya. Dan talaq bid'i fil adat dalam jumlah tadi satu majelis langsung 3 kali atau 3 kali secara terpisah dalam masa suci, maka di sini ya, berdasarkan Sayyidina Umar bin Khattab dikatakan di sini ya, yuharrimuha 'alaihi, menjadikan istrinya haram untuknya hatta tankiha zaujan ghairah, sampai dinikahi oleh laki-laki yang lain. Jadi ya, hukum konsekuensinya berlaku namun dia berdosa. Jadi paham ya? 3 tolak dalam satu majelis. Ya. Konsekuensinya berlaku namun pelakunya berdosa. Maksudnya sah. Berarti bagaimana? Langsung bainah kubro. Hatta tankiha zaujan ghairah, tidak halal sampai nikah dengan laki-laki lain. Atau mutafarriqatin fi tuhrin wahid. Dalam satu masa suci tadi, hari pertama ditolak, hari ketiga ditolak, hari ke-6 ditolak. Tolak yang ketiga dari ke-6, maka konsekuensinya berlaku bainah kubro. Walaupun ini dilaksanakan dengan cara yang haram, tapi konsekuensinya berlaku. Nah ini yang istimewa di sini ya. Ini kalau dilaksanakan dengan cara yang haram kan tidak boleh. Tapi ini berlaku. Konsekuensinya berlaku. Baik. Poin selanjutnya, wa talaqul bid'i fil waqti yustahabbu lahum muraja'atuha minhu. Talaq al-bid'i fil waqt. Waktunya bagaimana? Nah, sekarang perhatikan. Kalau tolaknya masih ada kesempatan rujuk, maka yustahabbu lahu muraja'atuha. Kalau sudah nikah tidak bisa rujuk lagi. Tapi kalau dia masih ada kesempatan, dia menjatuhkan tolak. Ya, tolak 1 ketika istrinya haid.
konsekuensinya benar, jatuh talak, tapi disunahkan untuk merujuk istrinya saat itu. Apa dasarnya? Hadis Umar radhiyallahu anhu dikatakan di sini, "Annahu talaqa imra'atahu wa hiya haid." Ibnu Umar pernah mentalak istrinya wa hiya haid. Ketika istrinya haid, maka Nabi memerintahkan dia Nabi sallallahu alaihi wasallam bimuraja'atiha untuk merujuk kembali istri, kembali kepada istri. Ya. Kenapa? Karena dilaksanakan dengan cara yang diharapkan. Apakah ini wajib rujuk? Tidak. Karena yustahab. Wa idza raja'a, sehingga apabila dia merujuk istrinya, wajib alaihi imsakuha hatta tadhra. Kalau memang dia merujuk istrinya, maka dia tahan istrinya sampai suci. Summa insya'a talaqaha wa insya'a amsaka. Kalau dia menginginkan dia tolak istrinya, nah sekarang tolaknya berarti pada waktu yang sesuai syariat. Wa insya'a, kalau dia menginginkan maka tetap dia pegang istrinya, artinya tidak ditolak. Itu terkait tolak. Intinya ya, tolak walaupun dia dilaksanakan dengan cara yang diharamkan, itu tadi ketika haid, ketika nifas, ya, tetap konsekuensinya berlaku. Konsekuensinya berlaku. Ini harus jadi perhatian. Kalau berarti kalau ketika haid tidak berlaku, tidak, tetap berlaku. Ya. Karena mengatakan murhu fal yuraji'ha. Kalimat fal yuraji'ha ini oleh para ulama tafsirkan berarti talaknya jatuh. Kenapa? Karena Nabi memerintah untuk rujuk kembali. Jadi walaupun nanti ada khilaf di sini, kita tidak bahas khilaf. Tapi akhirnya hadis tersebut mengatakan seperti itu. Intinya adalah kita mengatakan muru fal yuraji'ha. Wahai Umar, perintahkan anakmu bin Umar untuk merujuk kembali istrinya. Difahami oleh para ulama, berarti tolak tersebut jatuh. Konsekuensinya berlaku sehingga Nabi perintahkan dia untuk merujuk. Kalau seandainya nggak berlaku, kenapa diperintah merujuk? Nah, seperti itu logikanya. Kalau seandainya tidak jatuh, kenapa diperintah untuk merujuk? Karena kalau nggak berlaku, berarti kan dia masih suaminya. Tapi ketika ada perintah untuk rujuk, berarti ini sudah terpisah. Konsekuensinya berlaku. Jadi, kurang lebih sikapnya seperti itu terkait dengan tolak al-bid'ah. Baik, nah benar, ya. Insya Allah kita akan pekan depan. Pekan berapa sekarang, Mas? 10 ya. 10. Sekarang pekan 10, insya Allah kita usahakan untuk bisa sampai selesai pada bab an-nafaqah ya. Kemudian di sini ada tugas sebagai pengganti dari mid semester dari pekan, yaitu kalian kerjakan tulab dan talibat dikerjakan di kamar, di asrama atau di rumah. Pekan depan dikumpulkan. Pekan depan dikumpulkan. Insya Allah semuanya jadi buku materinya, kecuali satu di nomor berapa itu? Tentang menikahi wanita ahli kitab dan yang lainnya. Nomor berapa, Mas? Nomor 6. Jelaskan rincian hukum menikahi wanita kafir baik ahli kitab maupun yang selainnya. Ya. Jadi di sini ada dua keadaan. Pertama, menikah ahli kitab. Siapa ahli kitab? Ma'ruf insyaallah. Ya. Yahudi dan Nasrani. Kemudian bagaimana dengan yang lainnya selain Yahudi dan Nasrani? Kayak wanita Hindu, wanita Buddha, Konghucu, atau Sinto, ya kan? Atau ateis, animisme dinamisme. Bagaimana hukum? Jadi ada dua keadaan. Satunya ahli kitab, satunya selain ahli kitab. Atau majusi dan selain. Itu bisa untuk kalian cari di internet boleh ya. Dari situs seperti punya surat Asikan mungkin dijelaskan sana atau yang lainnya.
untuk menjelaskan. Ya. Adapun yang ahli kitab maka di buku ada, di buku ada. Baik, ada soal pertanyaan sebelum kita akhiri. Sholat itu kalau lagi mau menikah lagi yang perempuan sudah dengan orang lain, kemudian yang laki-laki Baik. Kalau dia bainunah kan bainunah ada dua. Ada bainunah sugro atau bainunah kubro. Ya, jadi bain ada dua. Bain kubro, bain sugro. Bain sugro itu adalah ya tolak yang ada kesempatan rujuk satu dan dua, namun tidak dirujuk sampai masa iddahnya selesai. Maka bagaimana untuk kembali? Boleh tidak? Boleh. Tapi nikah lagi. Akan baru tolaknya tetap terhitung. Ya, tetap terhitung. Bukan berarti nikah lagi terus habis tidak, tetap terhitung. Nanti masih punya catatan ya. Catatannya nggak dihapus. Itu yang sugro. Kalau bainah kubro, maka sudah nggak ada kesempatan balik kecuali istrinya menikah dengan laki-laki lain. Apakah laki-laki yang juga harus? Tidak. Ya harus satu yang perempuan. Hatta tankiha zauja. Kalau hatta itu hingga perempuan tadi menikah dengan laki-laki lain. Apa cukup menikah? Tidak. Ambil dulu. Hatta taduki ausailatahu wa yaduhu atau wa yaduqa usailataki. Ada sampai pukul, ya, sampai ada jima. Jadi nggak cukup kok menikah tok, enggak. Ya. Jadi maka itu ada hukum nikahul muhallim. Bagaimana kalau orang itu jadi muhallim? Ya, itu apa? Ya, istilahnya orang yang dia ya, bukan pekerjaannya, yang sengaja menikahi para wanita yang ditalak bina kubro agar nanti bisa balik dengan suaminya. Ini termasuk yang dicela oleh Nabi, dilaknat oleh Nabi SAW. Nikah muhallim ya. Karena tidak boleh kongkali kongsi. Tidak boleh kok laki-laki si mantan yang lama mengatakan, kamu tolong istri saya nanti kalau diceraiin, tidak bisa, tidak boleh. Ya. Itu namanya bab nikah muhallim yang dilarang oleh Nabi SAW. Yang lain, sebelum kita akhiri. Tanya Tidak Ustaz. ada, kita coba mungkin nanti Taliban bisa lewat WA, insyaallah kita cek pada pertemuan kedua lagi kita. Kemudian tugas yang pertama yang belum kerjakan silahkan dikerjakan ya. Ini masa pekerjaan sampai nanti ujian akhir, jadi panjang. Atau masih ada waktu sampai sebelum ujian akhir. Setelah ujian akhir baru tidak bisa mengumpulkan lagi. Intinya sebelum ujian akhir waktu kalian masih ada untuk mengumpulkan tugas, dan tugas kira-kira masih 2 lagi atau 3 lagi insyaallah. Baik, naktafiqan fi al-yawm sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.